Orang yang nanti di akhirat itu ketika tahu besarnya pahala orang yang sabar, ridho terhadap ketentuan Allah selama di dunia itu, sampai disebutkan yawaddu ahlul qiyamah, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Nanti di akhirat ada orang-orang yang sudah ahlul afiyah, itu yang selamat dari siksa Allah, orang-orang yang kemudian sudah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah di hari kiamat. Mereka nanti berharap setelah melihat, tahu betul pahalanya orang-orang yang ridho, pahalanya orang-orang yang sabar ketika diberikan kepastian musibah ujian oleh Allah pada saat di dunia. Dia malah berharap seandainya dia bisa kemudian ke dunia lagi, dia akan ridho, dia akan bersabar, andaikan pun kemudian dagingnya, kulitnya harus dipotong-potong, digunting dengan gunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal itu ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi keadaannya di pagi hari, gaya model yang Mu'adz bin Jabal sampaikan kepada Rasulullah ketika ditanya, "Kaifa asbahta ya Mu'adz?" Gimana kabarmu pagi ini? Gimana keadaanmu di hari ini? Lalu gayanya Mu'adz bin Jabal itu menjawab, asbahtu mu'minan billah ta'ala. Jadi luar biasa ya. Pagi ini saya dalam keadaan iman kepada Allah. Itu yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi mulai pagi sudah mengatakan imannya pada Allah, yang mungkin kita jarang-jarang untuk menjawab model seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika mendapat jawaban model Mu'adz bin Jabal ketika ditanya, gimana keadaanmu hari ini? Dijawab, asbahtu mu'minan billahi ta'ala itu. Rasulullah SAW lalu mengatakan, inna likulli qawlin misdaqa wa likulli haqqin haqiqatan fama misdaqu ma taqul. Rasulullah kemudian menyatakan pada Mu'adz, setiap perkataan itu mesti mempunyai bukti pembenarannya, dan setiap kebenaran memiliki tindakan nyata. Sekarang apa bukti pembenar yang kamu katakan itu, wahai Mu'adz? Jadi Rasulullah bertanya, kalau kamu mengatakan beriman pada Allah hari ini, ketika ditanya kondisi pagi ini, lalu kamu menjawab saya dalam kondisi beriman pada Allah, apa pembenar ucapanmu itu? Apa tindakan nyata dari yang kamu ucapkan itu? Lalu kemudian Mu'adz menjawab, ya Nabi Allah, ma asbahtu sabahan qad illa dhanantu anni la umsi. Ya Nabi Allah, saya tidak pernah sekalipun menjalani waktu pagi kecuali saya menyangka bahwa saya tidak akan memasuki pagi berikutnya. Artinya dalam keseharian di pagi ini, Mu'adz itu merasa bahwa tidak mesti besok bisa hidup lagi. Artinya kesehariannya itu dia berada dalam kondisi zikrul maut. Dia selalu merasa bahwa ini adalah hari terakhir, ini adalah
akhir yang harus diberikan, persembahkan kepada Allah yang terbaik. Itu yang kemudian ada di pikiran Mu'adz bin Jabal, sehingga sesuai dengan apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang bertanya apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk sebuah kebaikan itu, dengan memberikan gambaran sholatul muaddi, itu sholat terakhir. Jadi di antara kebaikan orang agar kemudian bisa berjalan dalam ketaatan kepada Allah selalu, dia merasakan bahwa sholat yang dia lakukan adalah sholat yang terakhir. Ini pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Nah, gaya model Mu'adz bin Jabal inilah yang seharusnya memang dimiliki oleh kita, bahwa setiap hari kita berada dalam kedekatan dalam mati itu. Jemaah yang dirahmati Allah, bagi orang beriman memang persoalan bahwa dia harus mengingat kematian itu yang selalu beriring dengan ujian-ujian dalam keseharian kita, itu sudah menjadi makanan kita. Ya, dalam rangka apa? Salah satu hikmahnya adalah ketika nanti kita menghadap Allah itu sudah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi dosa dan kesalahan dari efek yang kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun." Rawahul Bukhari. Tidak akan pernah berhenti yang namanya cobaan itu. Jadi mayazalu itu tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Ya, ada terus ada saja. Ada cobaan bagi orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Jadi hadis ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang namanya ujian itu tidak berhenti. Jadi kalau kita diuji oleh Allah satu hal, bukan lalu kemudian selesai setelah itu, akan terus ada. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati. Jadi disebutkan dalam hadis ini dengan kalimat wal mu'minati juga. Sebenarnya bil mu'min sudah cukup, laki atau perempuan, tetapi di sini ditekankan supaya perempuan mukminah juga harus siap-siap. Allah tidak akan kemudian tidak mencoba, terus diuji. Tidak berhenti dalam satu persoalan, ada persoalan lagi selama hidup. Baik itu pada dirinya, terjadi pada dirinya, atau terjadi kepada anaknya, atau terjadi kepada hartanya. Bisa jadi dia pada dirinya mengalami sakit, mengalami kesedihan, kegelisahan, kecemasan apapun pada dirinya. Lalu kemudian pada anaknya, bisa anaknya meninggal, bisa kemudian nakal, ada persoalan-persoalan yang dihadapi anaknya. Itu adalah ujian. Wa malihi, termasuk juga hartanya. Bisa hartanya hilang, bisa kemudian bangkrut, bisa kemudian terambil, bisa tertipu, bisa terbakar dan sebagainya. Semua itu terus akan ada pada diri seorang mukmin dan mukminah. Apa yang paling penting di situ kemudian disebutkan hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Sehingga nanti ketika sudah menghadap Allah, sehingga nanti ketika sudah bertemu dengan Allah itu, orang beriman itu laki-laki atau perempuan, sudah tidak ada lagi dia membawa kesalahan, sudah tidak ada lagi dia membawa dosa. Inilah yang harus kita pahami, bahwa hikmah di balik ujian-ujian yang terus-menerus itu ada pada diri orang beriman, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, pada keluarga, dan apapun yang diujikan oleh Allah dalam rangka Allah sayang kepada hambanya ini, agar nanti ketika sudah bertemu dengan Allah sudah tidak ada lagi dosa dan kesalahan yang dia bawa, karena sudah tamis. Ini pembersihan, sehingga harus ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat itu disebutkan, hadis riwayat Baihaqi itu, bahwa sampai-sampai
Orang yang nanti di akhirat itu ketika tahu besarnya pahala orang yang sabar, ridho terhadap ketentuan Allah selama di dunia itu, sampai-sampai disebutkan yawaddu ahlul qiyamah, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Nanti di akhirat ada orang-orang yang sudah ahlul afiyah, itu yang selamat dari siksa Allah, orang-orang yang kemudian sudah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah di hari kiamat. Mereka nanti berharap setelah melihat, tahu betul pahalanya orang-orang yang ridho, pahalanya orang-orang yang sabar ketika diberikan kepastian musibah ujian oleh Allah pada saat di dunia. Dia malah berharap seandainya dia bisa kemudian ke dunia lagi, dia akan ridho, dia akan bersabar, andaikan pun kemudian dagingnya, kulitnya harus dipotong-potong, digunting dengan gunting, karena tahu besarnya sawab, tahu besarnya pahala dari orang-orang yang sabar itu. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha daraja aw hatta anhu biha khati'atan. Tidak ada yang terjadi pada seorang mukmin hanya kemudian ada duri yang tertusuk pada dirinya, duri yang menusuk kita, tertusuk duri kita, atau lebih kecil dari itu, lebih kecil musibahnya dari itu, illa rafa'allahu biha darajah, dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita, au hatta anhu biha khati'atan, atau kemudian Allah akan ampunkan dosa yang dia lakukan. Jadi sekecil apapun musibah pada orang mukmin itu, sekecil apapun musibah yang menimpa pada seorang mukmin itu akan menjadi jaminan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau diampuni dosanya. Maka hati yang ridho itu harus ada dan dijiwai oleh seorang mukmin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memuji orang beriman itu, model gaya orang beriman itu yang tidak akan pernah ada pada karakter orang selain beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan menjadi seorang mukmin yang sejati itu. Karena apa? Karena segala sesuatu itu pasti menjadi baik. Tidak ada yang tidak baik, segala sesuatu itu pasti menjadi baik buat dia. Dan itu tidak ditemukan pada karakter orang selain mukmin yang sejati itu. In asabathu syarra syakara wa kana khairal lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Bila dia ditimpa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang diberikan sesuatu yang nyaman, enak buat dia, maka lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Namun manakala kemudian dia dicoba dengan sesuatu yang tidak nyaman, kesedihan, kegelisahan, sesuatu yang tidak enak, dia bersabar dan itu baik buat dia. Inilah menakjubkannya seorang mukmin sejati. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena segala sesuatu pasti menjadi baik. Pada orang yang mukmin itu tidak ada sesuatu yang jelek, apapun yang terjadi. Saat diberikan sesuatu yang nyaman, maka dia bersyukur dan itu baik. Dan saat kemudian diuji dengan sesuatu yang tidak baik, dia bersabar dan itu baik buat seorang mukmin. Dan itulah karakter seorang mukmin yang tidak ditemukan pada karakter yang lain. Mungkin pernah juga saya sampaikan, dan ini menjadi sebuah perenungan buat kita yang mungkin kita tidak sama dengan seorang yang disebut oleh Ibnu Abbas itu perempuan bidadari surga yang berjalan di atas bumi.
ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu berkata kepada Atha itu, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan, kata Ibnu Abbas, seorang yang kemudian ahli surga. Dia ada di bumi, dia berjalan-jalan di atas bumi, padahal dia adalah seorang ahli surga. Lalu kemudian Atha menjawab, mana, saya ingin tahu. Lalu kemudian Ibnu Abbas bercerita, dulu pernah ada seorang perempuan, itu ya, berkulit hitam, itu perempuan yang datang kepada Nabi, lalu kemudian dia meminta kesembuhan dari sakitnya. Dia kebetulan sakit ayan, kena epilepsi itu. Dia minta kepada Rasulullah didoakan agar disembuhkan dari sakit ayannya itu. Lalu kemudian Rasulullah menawarkan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah ayyu'afiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada perempuan yang meminta didoakan agar disembuhkan dari sakit ayannya ini. Rasulullah kemudian menyatakan, bila kamu bersabar dengan penyakitmu itu yang dirasakan tiap hari ada, maka kamu akan dijamin masuk surga. Tetapi kalau kamu ingin, maka akan aku doakan, kata Rasulullah, agar kamu disembuhkan oleh Allah. Lalu perempuan itu lalu kemudian menjawab, saya memilih bersabar ya Rasulullah. Itulah kemudian yang disebut oleh Ibnu Abbas, itu perempuan itu adalah ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Kalau kita dihadapkan begitu Bapak atau Ibu, kita sakit atau kita diuji oleh Allah, lalu kemudian kita memohon, atau taruhlah kemudian seperti yang terjadi pada perempuan ini, apakah penawaran Rasulullah itu berlaku apa tidak kepada kita? Siapkah kita kemudian diuji dengan seperti itu? Ini tentu sebagai sebuah perenungan saja, bahwa ternyata seorang perempuan yang lebih memilih kehidupan akhirat itu, dengan ujian-ujian yang diberikan itu dia siapkan untuk mendapatkan surga, daripada hanya sekedar sembuh lalu kemudian dia masih akan dihisap amalnya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 142 itu, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi ini sebuah pertanyaan, bahwa orang-orang yang kemudian nanti akan mendapatkan surga itu memang tidak mudah, harus kemudian mengalami yang namanya ujian-ujian, sehingga nanti kelihatan apakah dia termasuk orang yang bersungguh-sungguh ketika mendapatkan ujian itu untuk tetap taat kepada Allah, atau kemudian dia bersabar dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa satu karakter yang merupakan ciri orang yang beriman yang nanti akan mendapatkan nikmat surga di dalam Quran surat Al-Bayyinah disebutkan adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Bahkan nanti di surga pun akan tetap meminta yang namanya ridha Allah itu. Dalam hadis disebutkan, innallaha ta'ala yatajalla lil mu'minina fayaqul saluni fayaqul ridhaka. Sesungguhnya Allah tidak menampakkan diri kepada orang-orang mukmin di surga lalu kemudian berfirman, mintalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku. Minta apa kamu sekarang setelah berada di surga itu? Fayaqul, lalu kemudian mereka menjawab, penghuni surga itu, ridhaka, ridhomu ya Allah. Jadi bagian dari kemudian usaha kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap ketentuan-ketentuan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kifafa wa radiya bihi. Berbahagialah orang yang telah diberi petunjuk kepada Islam
rezekinya dicukupkan oleh Allah dan dia ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Lebih detail Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay ya'lama ma lahu indallahi azza wa jalla falyandur mallahu azza wa jalla indahu fa innallaha tabaraka wa ta'ala yunzilul abda minhu haitsu anzalahul abdu min nafsihi." Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat kedudukan Allah di sisinya, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kedudukan kepada seorang hamba di sisinya sesuai dengan bagaimana hamba itu memberikan kedudukan kepadanya di sisinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan kita mengetahui oleh beberapa ulama itu disebutkan bahwa ridho itu merupakan puncak tawakal. Jadi kalau Ibnu Qayyim itu menyatakan bahwa ridho itu adalah puncaknya tawakal. Jadi puncaknya tawakal itu adalah ridho kepada ketentuan Allah. Kalau Sayyid Hawa itu menyebut bahwa ridho itu adalah puncaknya ihsan, ya. Kalau Ibnu Qayyim itu menyebut bahwa ridho itu adalah puncaknya tawakal. Tapi kalau Sayyid Hawa itu menyebut puncaknya ihsan itu, puncaknya kita merasa dilihat oleh Allah, merasa bahwa Allah memperhatikan kita, itu adalah ridho, itu puncaknya ihsan. Jadi kita memahami bahwa ridho itu adalah sebuah kondisi ruhani, ya, jadi hal seorang hamba terhadap segala ketetapan Allah buat dirinya. Dan di dalam kitab Minhajul Qasidinnya Ibnu Qudamah itu beliau memberi jalan bagaimana menuju keridhaan Allah itu. Pertama, orang mukmin itu harus menyadari bahwa kehendak atau pengaturan Allah itu jauh lebih baik daripada kehendak pengaturannya sendiri. Jadi yang pertama adalah meyakini, menyadari betul sebagai seorang mukmin bahwa pengaturan yang diberikan Allah kepada diri kita itu jauh lebih baik daripada kehendak atau pengaturan dirinya. Seperti ungkapan Umar bin Khattab itu yang menyatakan, "La ubali asbahtu ghaniyan aw faqiran fa inni la adri ayyuhuma khairul li." Katanya Umar itu, aku tidak peduli apakah aku akan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, karena aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih baik bagiku. Jadi dia ridho saja dengan ketentuannya Allah, dengan usaha dan ikhtiar yang dia lakukan. Dia bertawakal, dia kemudian ridho, dia berbuat ihsan, dia lalu kemudian ridho. Bagi dirinya yang dia lakukan adalah menyadari betul bahwa kehendak pengaturan Allah jauh lebih baik daripada kehendak dan pengaturan dirinya sendiri. Itu jalan pertama yang dilakukan menurut Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidinnya. Yang kedua, ridho terhadap apapun ketentuan Allah berupa ujian-ujian, kekurangan, penderitaan, karena di balik itu ada pahala yang tersimpan. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi bahwa jangankan musibah-musibah besar, kesedihan-kesedihan besar atau kegelisahan, kecemasan yang besar, hanya sekedar tertusuk duri bagi orang mukmin itu, jaminannya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah atau diampuni dosanya, manakala dia kemudian bersabar dengan hanya kondisi seperti itu. Begitu sebaliknya, ketika kemudian dia tidak ridho, maka dia akan menjadi hamba yang kemudian dipertanyakan keimanannya. Apalagi lagi kemudian dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan, Allah sudah sebutkan itu, Allah sudah tulis kejadiannya kepada seorang hamba. Manakala dia menjadi orang yang tidak ridho, maka akan membahayakan
dirinya sendiri. Bukankah harusnya dia berpikir bahwa saat dia lahir pun tidak ada yang minta, saat dia terlahir di bumi dia tidak ada yang minta, bahwa dia akan terlahir ke bumi dan melakukan apapun. Maka semua sandiwara drama yang terjadi pada diri manusia itu sudah harus diyakini, disadari bahwa itu jauh lebih baik daripada apa yang kemudian kita sangka dan kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ridho terhadap ketetapan Allah semata-mata karena ingin mencari ridhonya Allah, sekalipun itu sesuatu yang kemudian tidak baik pada dirinya dan dirasakan tidak nyaman pada dirinya. Karena sekecil apapun sekali lagi yang diberikan Allah itu jauh lebih baik daripada kemudian kehendak dan pengaturan dirinya sendiri, dan dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, hal penting juga yang harus dipahami bahwa orang yang ridho kepada ketentuan Allah itu kemudian tidak dianggap bahwa kemudian dia tidak harus berdoa kepada Allah. Bahwa orang yang ridho kepada Allah itu kemudian tidak perlu berdoa, itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena doa selalu kemudian dibaca, disampaikan, dimunajatkan oleh para nabi dan rasul. Karena doa itu tidak bertentangan dengan ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, para nabi dan rasul lain berdoa, orang-orang soleh berdoa, kekasih-kekasih Allah berdoa, dan kesemuanya sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah dari satu tempat menuju yang lebih baik bukan berarti termasuk orang yang tidak ridho kepada ketentuan Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab melakukan pilihan untuk keluar dari satu tempat kepada tempat yang lain yang kemudian jauh lebih baik. Jadi doa hijrah itu bukan berarti kemudian tidak ridho atau bertentangan dengan konsep ridho, tetapi itu adalah bagian dari yang dilakukan seorang mukmin dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah juga semata-mata. Nah, dari beberapa penjelasan mengenai ridho kepada Allah atas ketentuan apapun yang diberikan Allah, ujian apapun yang diberikan Allah kepada kita ini, secara detail kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ridho ini. Yang pertama, dzaqa ta'mal iman man radiyallahu rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Yang akan merasakan manisnya iman itu adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, kemudian ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau juga bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbu. Siapa orang yang mengucapkan saat mendengar azan, aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, kemudian Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Sungguh luar biasa kalau setiap hari sebagaimana yang digambarkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini? Lalu kemudian Mu'adz menjawab, asbahtu mu'minan billah, saya beriman kepada Allah. Lalu setiap hari kita pun membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita percaya, kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang konsekuensi dari ridho kepada Allah itu artinya ketentuan apapun yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu dia ridho. Lalu kemudian dia ridho agama Islam sebagai agamanya, maka semua perintah-perintah, larangan-larangan yang kita ketahui dalam ajaran agama itu dia lakukan dengan sebenar-benarnya. Dan lalu kemudian dia ridho bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi kita, rasul kita. Lalu kemudian kita patuh dan taat
terhadap apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, maka itulah orang yang akan merasakan manisnya iman. Sebagai bukti, ketika ditanya siapapun, bagaimana kabarmu hari ini, lalu mengatakan asbahtu mu'minan billahi ta'ala, wujud bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi. Harus ada bukti, dan bukti yang kita lakukan dalam keberimanan kita adalah ridha terhadap ketentuan Allah, lalu kemudian menjalankan syariat agama ini dengan benar, lalu mencintai Rasulullah dan melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.